Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Hari ini saya akan mencoba membuatkan video tutorial singkat cara pengoperasian recloser merek Entec. Ini adalah penampilan tampilan luar ya, Entec. Untuk tipenya EVRC 2ANT. Nah, di layar dapat dilihat di sini lampu rannya hidup. Kemudian artinya adalah recloser bekerja dalam kondisi normal. Kemudian lampu RXTX ini juga menyala. Ini sistemnya terintegrasi dengan SCADA. Jadi dia datanya dikirimkan dan menerima data dari SCADA. Kemudian untuk settingan grupnya, nah di sini ada 6 settingan grupnya. Nah di sini lampu yang menyala adalah di nomor 1, artinya settingan yang aktif adalah berada di settingan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bisa disetting berbeda ya, dan saat ini adalah aktifnya di settingan grup 1. Ini AC supply-nya kondisi normal, charger juga menyala, baterai kondisi normal. Ini adalah indikator-indikator yang berada di recloser merek Entec ini. Kemudian untuk panel yang lain, nah di sini protection enable. Kalau kita memfungsikan reclosernya dalam kondisi normal, ini harus kita nyalakan ya dalam kondisi protection enable. Kemudian ground enable-nya adalah fungsi untuk proteksi grounding, ini juga harus menyala. Kemudian reclose enable-nya ini adalah fungsi reclosernya, jika ada gangguan trip kemudian dia masuk kembali. Kemudian di sini ada lampu lagi, yaitu remote enable. Ini adalah fungsi yang diberikan untuk terkoneksi dengan SCADA. SCADA-nya berada di belakang panel ini, di belakang panel ini. Dan fungsi sekarang adalah fungsi close, ini ya, masuk ya, dan di sini open. Yang lain di sini SCF-nya tidak diaktifkan di sini ya. Kemudian juga untuk fasilitas yang lain di sini lamp test bisa di reset. Kemudian hot tag lainnya semua, intinya fungsi di sini diaktifkan sesuai dengan kondisi di lapangan dan sesuai dengan peruntukannya di masing-masing unit. Jadi settingannya untuk recloser di lapangan, setiap recloser tidaklah sama, bisa jadi berbeda-beda tergantung sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan. Adapun untuk kondisi layarnya, nah ini adalah tampilan pada layar. Ini adalah beban di arus primer, adalah arus di beban di sisi sekunder ya, outgoing ya, di arus fase A, fase B, fase C. Nah di sini dapat terlihat juga untuk tegangannya. Ini adalah tegangan untuk satu pas ya. Jadi di sini kurang lebih 13 kV. VA terhadap netral, VB terhadap netral, tegangan satu pas ya. VC terhadap netral, ini 12 kV. Ini juga di sisi incoming, di sisi outgoing. Oke, untuk fungsinya, nah kita mau masuk misalnya ke settingan di menu, ya kan? Di menu kita lihat dulu, misalnya kita klik fungsi escape. Nah di sini ada global setting, group setting, event, maintenance, status. Pertama kita misalnya mau ngecek dulu fungsi di metering. Nah fungsi metering ini adalah fungsi pengukuran. Kita klik di efek di nomor 7 ya, metering ya. Kemudian klik enter. Oke. Ini adalah fungsi pengukuran arus, tegangan, frekuensi, power atau daya, energinya, kemudian ketidakseimbangan, semuanya lengkap di sini. Harmonik juga, impedansinya. Nah, yang paling sering kita pergunakan atau kita kontrol di sini adalah pertama pengukuran arus. Ini adalah pengukuran arus yang ada di recloser Entec saat ini. Dapat dilihat dari gambar ya, 11, 10, 10. Kemudian ini untuk arusnya. Kemudian ini untuk tegangan. Kita klik bawah yang nomor 2 ya, voltage, baru klik enter. Tegangan di fase A, fase B, fase C dapat dilihat dari gambar ya. Oke, kemudian untuk frekuensi juga enter. Ini adalah frekuensi yang ada saat ini di recloser. Frekuensi ini
dia sama dengan frekuensi yang disuplai dari gardu induk. Kemudian ini adalah powernya, kita klik enter lagi. Nah, ini adalah daya atau daya aktif yang menjadi beban di recloser NTEK saat ini. Kemudian kita klik escape lagi ya. Nah, yang paling urgent itu ya, yang nomor 1, 2, 1 dan 2, 3. Ya, mungkin kalau kita mau monitor daya aktifnya di nomor 4. Oke, itu untuk fungsi metering. Kemudian misalnya ketika kita ingin melihat history trip yang ada di recloser, kita klik event atau balik ke fungsi awal ya. Dalam kondisi awal kita klik escape lagi. Kemudian pilih di event, klik enter, nomor 3 ya event. Nah, di sini kalau kita mau melihat di operasi ini, nah ini adalah hanya informasi terkait open close nya saja, yang open close yang terjadi di PMT itu sendiri. Nah, ini posisi close, PMT nya close, dan pengontrolnya dari remote, status oke. Nah, ini tadi open ya, otomatis dalam artian dia ada gangguan, jadi otomatis buka jam sekian gitu. Nah, ini close dia masuk auto. Bedanya close yang di sebelah sini ini dimasukkan kontrol dari jarak jauh atau SCADA, sedangkan close di sini adalah close dia memang posisi reclose, masuknya posisi reclose ini. Jadi mungkin trip pertama jam 12.05 ya kan, trip, kemudian lagi masuk dia jam 12.06 masuk. Nah, ini adalah masuk ini adalah masuk dari reclose itu sendiri. Nah, kalau kita kliknya manual, ke open manual, nanti muncul di sini manual gitu. Tapi di sini kan kita tidak mensimulasikan open close ya, kita hanya membaca informasi. Jadi di sini kita klik lagi ya, di menu escape, kemudian di event, pilih nomor 3, klik enter. Nah, operation ini hanya informasi open close yang berada di PMT, baik itu gangguan ataupun pemasukan secara manual ataupun masukan dari SCADA, semua terpantau di operation. Kalau fault ini dia merekod hanya khusus gangguan saja, dan ini posisi hanya pada saat tripnya saja, jam tripnya, kemudian sama indikasinya di saat trip itu sendiri. Dia tidak ada berhubungan dengan pemasukan, walaupun dia masukkannya secara manual ataupun dari SCADA. Contoh ya, kita klik enter nih, posisi fault. Nah, ini indikasi, misalnya ini data ya. Kalau kita klik di sini data berikutnya, klik atas. Jadi ini data nomor 2, kemudian klik atas lagi, data nomor 3, nomor 4. Nah, kita klik dulu dari data nomor 1. Indikasinya adalah BC, artinya adalah overcurrent. Ini overcurrent ya kan. Kemudian ini hanya nomor data, nomor urutan yang terdata, dan maksimal pembacaannya 1500. Di sini pasanya pasa BC overcurrent. Indikasinya kita klik enter lagi. Nah, di sini kita klik enter. Nah, pasaan normal ya, beban saat itu mungkin 13 ampere ya kan, 19 ampere ya. Nah, karena di overcurrent, jadi dia pasa BC nya besar 361 dan 369. Oke ya, di sini nomor 1 tadi ya. Kemudian kita klik nomor 2. Nomor 2 juga sama. Di sini juga pasa BC overcurrent ya kan. Nah, di sini klik enter lagi. Nah, ini adalah indikasi arusnya 14 ampere, 367, 374. Kemudian klik lagi di atas. Ini ground fault nih, ground fault ya kan. Kita klik lagi enter. Nah, di sini arusnya, arus gangguannya pasa A12, 51. Nah, di sini ada arus groundingnya 40 ampere di sini ya. Nah, berbeda dengan yang tadi pada saat dia PC. Nah, arus groundingnya 0. Arus B dan C nya besar, arus groundingnya 0. Ini pada saat dia overcurrent gangguan 2 pasa. Kalau kita tengok tadi di grounding, di mana di sini kita klik enter di sini ya, enter ya. Arus pasa yang tidak terlalu mencolok, tapi muncul arus grounding di sini.
Begitu juga nanti berlaku untuk pasa-pasa atau indikasi yang lainnya. Nah, sini ya. Saya klik. Nah, sama. Ini juga sama. Nah, jadi kalaupun diklik enter, nah ini harus groundingnya 0, harus pasa BC nya besar. Oke, itu untuk indikasi gangguan ya kan. Kemudian lagi kita mau memantau misalnya status saat ini. Nah, di sini status ya. Status kita klik enter. Nah, kita klik enter ya. Kan tipenya kan FRC2A itu. Oke ya. Nah, ini posisi sekarang posisi close, TMT-nya close. Ini tipenya area closer, proteksinya diaktifkan, proteksi groundnya juga diaktifkan, SEF-nya tidak diaktifkan ya. Untuk keterangannya Pak SEF ini silahkan lihat di manual book. Nanti akan saya kirim linknya di link deskripsi. Request-nya enable ya kan. Kemudian di sini counter lock-nya ini di sini unlock, posisi tidak terkunci di sini ya. Ini kunci atasnya. Kalau kita mau merubahnya di sini kontrolnya juga bisa dari remote. Posisi remote ya kan, karena sekarang kita kan di SCADA, jadi remote enable aktif. Nah, loop control disable. Nah, semua settingan ini sudah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, itu settingan dengan menggunakan software. Di sini saya hanya memantau dan tidak melakukan perubahan settingan sama sekali. Nah, dapat dipantau dari sini ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kalau kita ada perubahan, misalnya nih perubahan, kita mau merubah, contohnya kita tidak mau mengaktifkan ini OP2D nya atau SCADA-nya, nggak mau kita aktifkan, entah itu mungkin violet atau gagal, di off-kan dulu tombol remote-nya, baru kita bisa mengoperasikan tombol open close. Jadi kalau posisi remote enable, kita tidak bisa mengoperasikan tombol open close-nya. Tapi di sini nggak mungkin ya kita operasikan karena dalam keadaan berbeban. Jadi saya di sini hanya menyampaikan panduan, sekilas panduan saja. Kemudian lagi ini untuk port logic tidak saya sampaikan. Itu untuk status. Ini waktu hanya waktu yang tertera di tanggal sekarang saja. Intinya menyesuaikan sama tanggal saat ini. Kemudian, nah, group setting, escape dulu ya. Dalam tampilan awal kita dapat melihat settingan grupnya, aktif grupnya adalah di grup 1. Misalnya nih, kita mau merubah settingannya dari settingan pertama ke settingan kedua atau yang lainnya. Kita klik dulu escape, kita lihat dulu grup setting, enter. Nah, kita rubah di grup 1. Nah, recloser misalnya, auto reclose-nya kan kita buat misalnya enable. Nah, nanti kalau kita rubah yang lain tinggal klik enter, klik disable. Tapi nggak mungkin yang kita rubah ya, kita hanya sekedar memantau saja. Di sini operation enter ya. Pasa-pasanya di sini kita buat aktif ya. Jadi kalau sudah trip dan udah request dia sampai 2 kali, nanti dia yang kedua itu nanti kalau masih gagal dia akan mengunci. Dalam artian nanti akan logout, padam dia dan tidak masuk lagi. Maka petugas harus melakukan pelacakan. Nah, di sini ada bisa sampai 5 kali ya. Tapi di sini kita hanya sekedar memantau. Sekali lagi, saya tidak melakukan perubahan. Ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kondisi yang di lapangan, sesuai dengan kebutuhan itu sendiri. Kemudian untuk pasannya tadi saya enter lagi ya. Enter ya kan, kita mau merubah arusnya nih. Ini nih rubah yes atau no ya kan. Kalau klik yes, kalau no, nah ini nih pencet no. Tapi kita tidak ada, escape aja ya. Oke. Kemudian untuk groundnya juga sama. Nah, ini untuk grounding kita sama sampai 4 kali di sini ya. Kemudian kalau di sini pasa 1-2-nya yes, kemudian SEF-nya di sini tidak diaktifkan setahu saya. Function. Nah, di sini kalau kita mau merubah
settingannya, misalnya nih air closer nih, enter ya kan. Kemudian nah kita mau merubah besaran arusnya, arus trip pasanya. Nah kita klik enter di sini. Nah ini fast itu. Nah ini kita sama buat trip and alarm. Nah di sini kan fungsinya ada disable. Kalau kita klik enter nanti ya, fungsinya ada disable, tidak berfungsi. Trip hanya trip saja. Trip and alarm dia trip dan membaca indikasi, ya kan? Ataupun alarm saja, dia hanya membaca indikasi tapi tidak mentripkan. Nah ini di sini settingannya kita buat 150 ampere. Settingannya 0,03 second. Kemudian di sini time add-nya dibuat 0,00. Nah di sini bisa kita rubah, kita klik bawah ya. Nah nanti settingannya bisa maksimal sampai 1600. Itu kalau kita merubah settingan tinggal klik enter saja. Tapi di sini tidak kita rubah sama sekali ya. Di sini sama, pas delay juga sama, kita buat fungsinya sama, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk ground, nah untuk ground di sini enter. Nah di sini groundnya di sini dibuat 15. Fungsinya sama, trip and alarm. Ketika dia trip, ada gangguan, dia trip, alarm membaca indikasi, kemudian merecord indikasi yang terjadi saat trip tersebut. Ini pun juga sama, ground delay juga sama ya, tidak ada perbedaan. Kalau di sini juga sama. Kemudian ini time delay, ini untuk fungsi instan. Dapat dilihat dari gambar ya. Jadi yang disetting di sini adalah di fungsi time-nya saja, sedangkan di fungsi instan di sini tidak difungsikan. Sekali lagi disampaikan, settingan ini tidak sama setiap recloser, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di lapangan itu sendiri. Nah, kemudian jika kita ingin manuver, misalnya nih manuver, tinggal kita rubah aja nanti di grup 2-nya. Sebelumnya kita setting dulu. Nah, sekali lagi, tadi lupa tadi, ada settingan satu, ada namanya sectionalizer. Nah, sectionalizer ini dia sama kayak seperti LBS RTU ataupun LBS sectionalizer. Nah, cuma di sini tidak diaktifkan nih, setahu saya nih. Nah, ya, di sini tidak diaktifkan karena dia difungsikan murni seperti recloser. Jadi sectionalizernya tidak diaktifkan. Nah, di sini karena tidak diaktifkan, tapi nggak kita bahas secara detail ya, karena di sini memang tidak kami pergunakan. Ini juga tidak dipergunakan ya, karena posisi off tadi sectionalizernya. Oke, mungkin demikian itu yang dapat saya sampaikan terkait recloser Entec EVR C2A NT. Ini recloser dengan fitur atau tampilan seperti yang dapat dilihat dari gambar. Nah, seperti gambar ya. Untuk posisi visual. Nah, kita dapat melihat di bawah, itu nanti di bawah ya, kalau nampak ya kan. Itu di bawah ada posisinya close. Nah, itu tuh udah nampak. Dan itu nanti kalau dilihat posisinya close, posisinya warna merah. Oke, demikian saya buat tutorial singkat ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.